Pemain naturalisasi Indonesia lazimnya dibutuhkan karena pengalamannya main di kompetisi lain. Namun bagaimana akhirnya jika pemain yang diharap bisa jadi komoditas panas di luar justru berakhir nggak laku sejak pindah ke Indonesia? Fakta berbicara, ada beberapa pemain naturalisasi yang bernasib demikian. Mereka dahulu laris manis, beberapa dipandang sebagai bintang masa depan, atau bahkan sosok yang bisa memajukan sepak bola Indonesia. Namun, sejak pulang kampung, karirnya justru stuck dan tidak lagi laku di luar. Starting 11 List kali ini merangkum 6 pemain naturalisasi yang gak lagi laku di luar sejak pindah ke Indonesia. Siapa saja mereka? Yuk simak. Diego Michel. Nama Diego Michel memang populer di seantero Indonesia. Namun perjalanan karir pria 35 tahun sejatinya penuh lika-liku. Diego Michel mempertaruhkan semuanya demi pindah ke Indonesia, termasuk kesempatan untuk bermain di kompetisi Belanda. Diego Michel bermain untuk Go Ahead Eagles di usia muda. Lalu pada tahun 2011 Michel dinaturalisasi timnas. Ia menjadi bagian tim U23 yang akan berlaga di turnamen SEA Games 2011. Pelatih Rahmat Darmawan melihat Diego Michel sebagai pemain potensial untuk ia bawa ke ajang tersebut. Sayangnya sejak hijrah ke klub Indonesia, tepatnya ke Pelita Jaya, karir Diego Michel stuck di Indonesia. Pemain kelahiran Deventer Belanda itu juga sempat tersandung sejumlah kasus indisipliner di luar lapangan. Salah satunya adalah kasus pemukulan di sebuah klub malam pada November 2012. Sosok Diego Michel kini sudah berubah. Ia menjadi pribadi yang lebih matang dan dewasa seiring bertambahnya usia. Sejak tahun 2022, Michel memperkuat Borneo FC. Dia juga menjadi kapten tim asal Samarinda itu. Karirnya dihabiskan untuk bermain di tim-tim Indonesia seperti Arema Indonesia, Sriwijaya FC, hingga Mitra Kukar. Musim ini Michel belum tampil sama sekali. Tapi di musim 2024-2025, pemain 35 tahun sukses catatkan 11 penampilan. Rafael Maitimo. Rafael Maitimo menjadi nama pemain naturalisasi nggak laku berikutnya dalam daftar. Pemain satu ini dikenal sebagai pemain penjelajah di Indonesia. Dia pernah memperkuat sejumlah tim tanah air seperti Mitra Kukar, Sriwijaya FC, Persija Jakarta, sampai Persib Bandung. Meski punya karir gemerlap di Indonesia, Maitimo sejatinya merupakan bintang yang tak lagi laku di luar. Kepindahannya ke Bali Devata pada tahun 2011 membuka lembaran baru. Maitimo tidak lagi menjadi pemain abroad, melainkan pemain lokal. Padahal di tim junior, Maitimo adalah rekan satu angkatan Robin van Persie, Arjen Robben, dan Wesley Sneijder. Namun ketika tiga nama tadi memilih main untuk timnas Belanda, Maitimo memilih Indonesia. Pria yang pensiun pada Mei 2022 itu mengungkapkan rasa cinta membuatnya memilih Indonesia meski harus mengorbankan karir abroad-nya. Ezra Walian. Kisah kegagalan Ezra Walian adalah kisah paling terkenal apabila berbicara soal naturalisasi yang gagal. Ezra Walian adalah jebolan Akademi Ajax. Ia bahkan pernah memperkuat Jong Ajax, tim cadangan raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Ezra dinaturalisasi pada Maret 2017. Statusnya sebagai pemain timnas Indonesia sempat ditangguhkan pada tahun 2019 karena Ezra sudah pernah bermain di kompetisi kelompok umur bersama timnas Belanda. Ezra kembali tampil untuk timnas Indonesia pada 2021. Tapi setelahnya karir Ezra di timnas tidak lagi terlihat. Awalnya Ezra punya masa depan bagus. Ia sempat bermain untuk Almere City pada medio 2017 sampai dengan 2019. Namun ketidakpastian masa depan pada akhirnya membawa Ezra ke PSM Makassar. Sejauh ini Ezra sudah memperkuat 3 klub berbeda di tanah air. Selain PSM Makassar, dia juga sempat memperkuat Persib Bandung. Ezra kini berstatus sebagai pemain Persik Kediri.
Ruben Warbanaran. Di era kini, kita mengenal banyak nama pemain naturalisasi. Ada nama-nama seperti Jesus, Martin Paz, sampai nama-nama di era lampau seperti Rafael Matthimo dan Diego Michel yang karirnya sudah tak lagi bersinar. Namun, sepertinya sedikit dari kita yang mengingat Ruben Warbanaran. Ruben Warbanaran bisa dibilang sebagai pemain naturalisasi bernasib paling sial. Sejak dinaturalisasi pada tahun 2011 bersama dengan Diego Michel, Ruben tidak pernah sekalipun bermain untuk timnas senior. Padahal ia termasuk salah satu pemain potensial di mata pelatih Alfred Riedel kala itu. Karir Ruben mengalami penurunan sejak bergabung dengan tim Indonesia Pelita Bandung Raya pada tahun 2013. Ruben sempat dipinjamkan ke CSVC, tapi sang pemain tidak bertahan lama dan langsung pulang ke tanah air. Ia sempat memperkuat Barito Putra sebelum akhirnya menghilang dari peredaran. Saat ini Ruben sudah pensiun dari dunia sepak bola. Namun sebelum pensiun, karir pria 35 tahun jauh dari kata mengesankan. Ruben cuma memperkuat sejumlah klub amatir di Jerman dan Belanda. Antara lain SV Honi, SVD FC Opposden, serta Germania Grossbeek. Toni Kusel. Kisah pemain naturalisasi gagal tak kalah menarik datang dari Toni Kusel. Sepupu dari Stefano Lillipali tidak memiliki karir secemerlang punggawa Dewa United. Proses naturalisasinya dahulu banyak disorot. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan PSSI karena Toni Kusel dianggap bukan sosok yang spesial. Persepsi publik terhadap Kusel akhirnya tepat. Kusel tidak bisa berbuat banyak untuk timnas di ajang Piala AFF tahun 2012. Penampilannya yang mediocre membuat publik semakin menyorot tajam keputusan PSSI membawanya ke dalam skuad Garuda. Soal kualitas, Kusel bahkan tidak lebih baik dari para pemain lokal. Kusel sempat kembali ke Belanda selepas gelaran Piala AFF 2012. Namun karirnya tak bertahan lama di sana. Barito Putra menawarkan kesempatan berlaga di tanah air pada 2014. Kusel sempat bergabung, tapi ia tidak bertahan lama dan langsung didepak karena sejumlah masalah indisipliner. Toni Kusel bisa dibilang merupakan salah satu produk gagal naturalisasi PSSI. Meski PSSI melihatnya sebagai talenta potensial, pada kenyataannya Kusel cuma pemain mediocre. Karirnya tak pernah bertahan lama di satu klub. Kusel pensiun pada tahun 2016, di mana Ajax Amateurs menjadi tempat terakhirnya berkarir sebagai pemain. John van Beukering. Berat badan menjadi masalah penting buat seorang pesepak bola. Dan John van Beukering paham betul soal ini. John van Beukering adalah salah satu pemain naturalisasi potensial pada masanya. Sayang, potensi itu tidak berkembang sebagaimana semestinya. Van Beukering adalah striker potensial. Ia punya atribut cukup lengkap untuk menjadi seorang striker tajam. Van Beukering berjasa mengantar klub Belanda De Graafschap promosi ke Eredivisie pada musim 2003-2004. Namun, sebagaimana kisah Toni Kusel, Van Beukering bukanlah pemain naturalisasi dambaan publik Indonesia. Ketika Indonesia menaturalisasi Van Beukering pada tahun 2011, semuanya sudah terlambat. Pemain kelahiran Velp 29 September 1983 itu tak lagi punya kecepatan. Di level klub, Van Beukering bahkan kesulitan menemukan kondisi kebugaran terbaiknya. Kondisi fisiknya tak lagi sama semenjak cedera serius menghantam lututnya pada pertengahan 2004. Feyenoord, klub pemilik Van Beukering pada tahun 2010, kesulitan menangani masalah kebugaran sang striker. Pelatih Mario Bin bahkan sempat menyindir kalau Van Beukering keberatan angin. Setelah melihat sang striker sangat lambat memainkan perannya sebagai starter. Van Beukering paham akan hal itu, tapi kala itu ia malah berdalih bahwa pelatih tidak memahami gaya mainnya yang cenderung tidak mengandalkan kecepatan. Sebagaimana sejumlah pemain yang sudah kehabisan masa jayanya di luar, Van Beukering masuk ke Indonesia pada 2011. Ia hanya bertahan 2 tahun bersama Pelita Jaya. Van Beukering mengakhiri karirnya di klub amatir Belanda MESV. Ia sempat berlatih untuk bisa bermain lagi sebagai seorang pemain profesional.
Tapi sejak kepindahannya ke Indonesia, Von Beckering tak pernah lagi menemukan form terbaiknya. Pada akhirnya, naturalisasi adalah proyek yang cuma-cuma kalau endingnya membuat seorang pemain stuck di Liga Indonesia. 6 pemain tadi membuktikan pemain naturalisasi tidak selamanya lebih baik. Mereka juga membuktikan kalau pindah ke Indonesia bisa dibilang adalah sebuah penurunan karir setidaknya sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Dari 6 nama tadi, siapakah yang namanya paling kalian ingat Football Lovers? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa videonya menarik dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya. Karena Starting Level List punya daftar-daftar keren dan menarik seputar sepak bola lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Terima kasih dan sampai jumpa.